Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, di sini tuh saya mau bikin dulu manisan ya, tapi manisannya yang biasa-biasa aja. Karena di sini tuh saya punya buah limus dan juga belimbing ya teman-teman. Dan di sini tuh dikasih sama bibi. Karena alhamdulillah ada bibi ya teman-teman yang nginep di rumah mama. Nah beliau itu bawa buah limus yang asam ini nih, katanya buat yang ngidam, masya Allah. Nah, di sini daripada nganggur aja buah limusnya, di sini saya langsung aja untuk ngupasin buah limusnya ya teman-teman. Karena di sini tuh buah limusnya benar-benar masih mentah dan ini tuh cocok banget dibikin manisan. Nah, seharusnya nanti itu dibikin manisannya sih pakai air apu, terus dipakein air gula, tapi di sini tuh saya karena nggak ada apunya, jadi langsung aja deh saya bikin manisannya aja karena cuman sedikit juga ya teman-teman. Nah, buah limus seperti ini enaknya tuh dibikin rujak, tapi di sini tuh saya udah agak ngidamnya itu kan hamilnya juga udah agak besar. Jadi ngidamnya juga udah agak berkurang atau gimana untuk yang asam-asam. Pas pertama ngidam itu tuh bener-bener pengen banget yang asam-asam, tapi untuk sekarang mah enggak ya teman-teman, pengennya itu yang manis-manis gitu ya, tapi yang seger-seger. Nah, jadi saya inisiatif aja untuk bikin manisan buah limus ini. Nah, untuk buah limus ini apa sih namanya di daerah teman-teman semua? Mungkin beda daerah, beda nama juga, tapi buahnya itu sama ya teman-teman. Untuk buah limus ini itu tuh kayak buah bembem atau apa gitu ya, hampir sama tapi beda banget. Kalau buah bembem sih wangi banget gitu terus manis, kalau ini mah wangi tapi rasanya itu asem banget ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh biar anak-anak bisa makan, di sini saya bikin manisan aja ya. Dan untuk buah limusnya ini cuman ada 4 biji aja, tapi lumayan besar-besar juga. Dan ini tuh bener-bener seger-seger banget, masih mentah-mentah juga. Dan kalau masih mentah seperti ini tuh bener-bener cocok banget dibikin manisan. Kalau udah agak matang itu tuh agak lembek dagingnya ya teman-teman. Jadi pas diiris-iris itu agak kurang cocok gitu ya teman-teman. Jadi pas diiris itu jadi agak gimana gitu ya bentuknya. Yang namanya yang udah matang ya pasti teman-teman juga udah pada tahu ya. Oke, untuk buah limusnya ini di sini sudah selesai saya kupas-kupas. Di sini saya langsung aja iris-iris seperti ini ya teman-teman, gak dibentuk-bentuk seperti apa-apa gitulah ya, biar cepat selesai dan biar cepat digulain gitu. Harumnya buah limus ini tuh benar-benar wangi banget sih menurut saya ya, karena saya itu suka. Tapi kalau bagi yang nggak suka katanya itu tuh bau gas, tapi menurut saya sih jauh beda banget ya teman-teman, antara bau gas dan juga antara bau buah limus ini. Mungkin kalau menurut yang nggak suka ya bau aja gitu ya, kita itu harus bisa menghargai. Tapi bagi saya mah ini tuh wangi banget gitu ya, wanginya itu ciri khas banget kayak buah mangga bembem gitu teman-teman. Dan di sini tuh anak-anak kalau dibikin manisan yang pastinya itu bakalan suka banget karena ada rasa manisnya ya teman-teman, karena nanti saya bakal campurin dengan gula gitu ya. Walaupun nantinya itu nggak direndam dulu pakai air apu. Kenapa direndam dulu pakai air apu ya teman-teman? Biar ada kriuk-kriuknya gitu ya. Dagingnya itu, tekstur dagingnya itu jadi agak keras terus kriuk-kriuk gitu. Nah, sedangkan kalau nggak pakai air apu itu tuh agak lembek nantinya gitu. Tapi karena sedikit ya nggak apa-apa, nantinya juga cepat habis ya teman-teman, nggak bakalan bertahan lama gitu ya di rumahnya. Yang pastinya itu setelah dicampur dengan air gula itu tuh nggak bakalan bukan bertahan lama disimpan ya teman-teman, tapi nggak bakalan bertahan lama untuk ada gitu di rumah nanti, karena bakalan habis gitu ya pada dimakan. Karena untuk bikin manisan seperti ini jarang banget ya teman-teman. Jadi untuk manisan-manisan seperti ini kalau ada di rumah yang pastinya itu benar-benar heboh banget, pada mau banget gitu ya karena seger banget.
Nah, di sini ada juga belimbing nih, teman-teman. Ini juga sama dari bibi. Beliau itu nanam pohon di depan rumah. Dan untuk belimbingnya itu alhamdulillah katanya itu banyak banget buahnya. Dan itu sisaan yang udah dimakan ya. Kalau yang matang-matang mah udah saya makan, dan ini tuh agak mentahannya. Karena kalau agak mentahan seperti ini, belimbing juga asem banget ya teman-teman, kecut banget. Jadi saya mau sautin aja deh sama buah limus yang tadi ya teman-teman, dibikin manisan seperti itu. Ya sedikit-sedikit aja lah ya, nggak apa-apa dicampur-campur, yang penting semuanya itu gak mubazir ya teman-teman. Oke, singkat ceritanya buah limus dan buah bumbumnya juga maksud saya buah limus dan juga belimbingnya itu sudah dicuci. Di sini saya langsung aja matangin air, ditambah air gula gitu ya teman-teman. Dan di sini saya diamkan sampai mendidih, sampai matang air gulanya. Oke, untuk air gulanya sudah mendidih. Di sini saya masukkan buah limusnya dan juga belimbingnya. Nah, untuk belimbingnya mungkin ada yang agak kuning-kuning sedikit, itu tuh agak mateng, tapi bukan mateng banget ya teman-teman, tapi masih tetap kecut rasanya itu. Nah, singkat ceritanya ini tuh saya sudah rendam di air gula, dimasukin ke toples dan dibiarkan sampai dingin ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh segar banget, apalagi nantinya itu kalau dimasukin ke dalam kulkas. Nah, cuaca di luar itu nggak nyangka banget, tadi itu benar-benar cetar membahana, tapi sekarang itu hujan turun, Masya Allah, tabarakallah. Semoga hujannya itu membawa berkah. Dan di sini hujannya benar-benar lebat banget ya teman-teman. Dan di sini tuh sebenarnya ada petir juga. Saya itu agak was-was juga pas ngerekam-rekam seperti ini, karena kalau hujan petir seperti itu kan agak takut juga ya teman-teman. Takutnya itu nyamber atau gimana, karena HP kan mengandung energi listrik ya. Jadi takutnya agak gimana gitu. Tapi di sini saya rekam sedikit gitu ya, biar nambah-nambah durasi. Dan cuaca untuk saat ini alhamdulillah habis zuhur itu beberapa hari ini tuh agak cerah gitu ya, belum hujan. Nah, untuk hari ini alhamdulillah hujan lagi nih teman-teman. Dan alhamdulillah Masya Allah hujannya itu agak besar ya, dan juga biasanya sih hujannya lama ya teman-teman, sampai malam. Oke, di sini saya lanjut beraktivitas di dapur. Di sini tuh saya mau beres-beres dulu piring yang udah dicuci. Di sini saya mau tata dulu di rak piring ya teman-teman, karena lumayan berantakan juga kalau terus disimpan di penirisan piring seperti ini. Nantinya itu kalau mau cuci piring lagi, nantinya itu hadirin gitu ya teman-teman, gak bisa untuk cuci piring yang lainnya. Nantinya juga ketumpuk dengan yang basah. Jadi sayang banget kan. Nah, di sini saya simpan dulu untuk piring-piring yang sudah keringnya ya teman-teman. Dan di sini langsung aja nih saya mau gercep untuk nyuci piring. Biar nggak tambah banyak ya. Karena kalau didiamkan terus-menerus nantinya itu piring kotornya bakalan banyak terus. Yang namanya udah berkeluarga, udah punya bocil-bocil, itu tuh nggak bakalan aman deh teman-teman wastafelnya. Yang pastinya itu bakalan ada aja gitu ya piring-piring yang kotor. Kemarin tuh saya tuh udah order untuk dispenser sabun pencuci piring ya teman-teman, tapi belum di packing juga sih. Saya lihat dari tokonya ini tuh benar-benar harus sabar ya teman-teman, karena setiap toko itu kan beda-beda, ada yang gercep gitu ya, ada yang ya biasa-biasa, ada yang lelet gitu. Tapi kebenaran sih di sini tuh pas packingannya itu agak telat, mungkin dikarenakan orderan yang banyak atau apa, saya juga kurang tahu. Untuk ordernya sih sudah 2 hari dari kemarin ya, tapi pas dilihat barusan tuh belum di packing juga. Mungkin kalau hari ini belum di packing atau besoknya ya, insya Allah nanti saya batalkan aja, takutnya nanti gimana-gimana. Tapi kalau untuk gimana-gimana sih nggak bakalan gitu ya teman-teman, karena kan kalau telat packing dari penjualnya itu tuh bakalan ke cancel otomatis gitu ya. Karena di sini tuh pakai toples aja dulu ya teman-teman, karena alhamdulillah masih bisa dipakai. Pokoknya pakai aja yang ada dulu ya teman-teman, sambil nunggu perabotan yang lainnya gitu ya. Karena kalau terus maksain untuk beli kebutuhan yang belum diperlukan, itu tuh benar-benar bikin mencekik ya teman-teman. Tapi di sini kita harus bisa untuk mempergunakan barang-barang yang ada dulu di rumah biar bermanfaat gitu ya teman-teman. Dan kitanya juga lebih nyaman gitu ya. Jadi agak gimana ya, kalau menurut saya sih, kalau membeli sesuatu yang
barang-barang yang dimau gitu atau menurut kemauan itu tuh bener-bener jangan banget deh teman-teman, soalnya bukan apa-apa gitu ya. Selain bikin boros, itu tuh bikin keuangan jadi jebol sih ya. Di sini tuh saya beli sesuai kebutuhan aja, biar nantinya itu bisa dibagi-bagi dengan kebutuhan yang lainnya. Karena untuk kebutuhan kan bukan hanya satu ya teman-teman, tapi banyak banget. Apalagi putra-putra saya itu udah sekolah-sekolah gitu ya. Jadi benar-benar harus bisa memanage ini untuk keuangan. Karena keuangan saya itu benar-benar standar ya teman-teman, jadi nggak punya gaji bulanan ataupun yang lainnya gitu ya. Dan di sini benar-benar harus benar-benar bisa memanage keuangan dengan sebaik mungkin biar nggak kebobolan gitu ya. Karena siapa juga yang rugi, saya juga yang rugi ya teman-teman. Karena kalau di rumah udah kebobolan dalam masa keuangan itu yang pastinya saya sendiri yang puyeng ya teman-teman, karena saya sendiri juga yang ngatur. Sebenarnya udah lama banget sih saya ngincer ya teman-teman, tapi di sini tuh karena budgetnya yang masih kesana kemari, masih ya loak-leok gitu lah ya teman-teman, kayak ular gitu, susah banget untuk diem. Ya baru sekarang gitu ya, itu pun kalau nantinya udah di packing. Kalau masih belum di packing, terus tokonya lelet terus ke cancel lagi, nggak apa-apa. Nanti insya Allah nanti saya order lagi di toko yang lain ya teman-teman, karena banyak juga kan toko-toko yang lainnya. Dan di sini tuh benar-benar saya nyari yang benar-benar cocok dengan kebutuhan saya di rumah gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah sudah selesai cuci piringnya. Di sini lanjut aja nih saya untuk membersihkan wastafelnya ya teman-teman, dan juga membuang sisa makanannya. Pokoknya jangan lupa untuk dibersih-bersih dulu biar semuanya itu nantinya itu indah ya teman-teman terlihatnya, walaupun dapurnya itu sederhana. Kemarin itu ada teman-teman yang nyaranin untuk daun-daunnya itu dipindah ya teman-teman, tapi di sini tuh saya belum pindah karena masih magar juga, masya Allah ya. Walaupun daun-daunnya itu nggak dipatenin gitu ya, itu tuh bisa langsung dicabut-cabut terus dipindah, tapi di sini saya masih mager aja gitu ya. Oke, dilanjut lagi. Di sini saya mau beresin piring-piring yang tadi saya bereskan dari penirisan ya teman-teman, karena sudah pada kering. Jadi saya lanjut aja untuk dibereskan di rak ya. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.